Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori perilaku, yaitu yang dapat diamati dan dapat dihasilkan oleh respon terhadap pelajar rangsangan. Nah, menurut teori belajar behaviorisme ini, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga teori ini bisa disebut juga dengan teori tingkah laku. Nah, maksud dari interaksi antara stimulus dan respon ini, stimulus merupakan hal yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Sedangkan yang dimaksud respon di sini adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus atau hal yang diberikan oleh pendidik. Saya akan memberikan satu contoh, misalnya pada pembelajaran asosiatif, yaitu di mana ide atau pengalaman terhubung terjadi. Nah, ketika seorang murid mengaitkan kejadian yang menyenangkan dengan suatu pembelajaran yang ada di sekolah, dengan kata lain, hal ini mempelajari tingkah laku. Nah, seseorang harus melakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan kegiatan bagian dalam tubuh. Tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ini adalah menekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yaitu pendekatan dalam mengkaji, yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Behaviorisme merupakan sebuah aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John Watson pada tahun 1878 sampai 1958. John Watson ini seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai Bapak Behaviorisme karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus dan respons. Kekurangan dari teori behaviorisme adalah pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Jadi, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan dari guru. Dan mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Jadi, pembelajaran seperti bisa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu untuk cara mendisiplinkan. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi, karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu, dan apabila teori ini diterapkan secara terus-menerus, tanpa ada cara belajar lain, dan maka bisa dipastikan mereka akan tertekan atau bahkan tidak menyukai guru dan bahkan malas belajar. Kelebihan teori behaviorisme yaitu 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, karena dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Kelebihan yang kedua, materi yang diberikan sangat detail, karena hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Kelebihan yang ketiga yaitu membangun konsentrasi pikiran, karena dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman yaitu dirasanya perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik.